Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tidaklah kita semua kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat, a'azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di atas seluruh kemaksiatan yang mungkin bahkan sepersekian detik kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya seluruh anggota tubuh, bahkan setiap anggota tubuh kita ikut andil dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur dan mewujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kenikmatan ini, di antaranya adalah kita diberikan kesempatan usia untuk dapat berjumpa semoga sampai kepada Ramadan yang hanya menghitung hari saja. Namun terlepas dari itu, apa sebenarnya yang sudah kita persiapkan untuk Ramadan yang akan mendatangi kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan dalam berbagai redaksi, di antaranya qad ja'akum syahrul mubarak, sungguh telah datang, ketika hadis ini disebutkan di awal-awal Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, yang disebutkan di dalamnya tuftah fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat sayatin, dan syaitan dibelenggu. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman hurima khairaha, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di Ramadan tersebut, faqad hurima kulluha, maka dia diharamkan dari kebaikan yang ada dalam Ramadan tersebut, waliyadzubillah. Oleh karena itu, apa seharusnya yang kita perbuat agar ibadah kita maksimal di bulan Ramadan? Banyak para ulama menulis, satu di antaranya adalah satu kutip kecil, Kaifa nastaqdimu syahrul Ramadan al-mubarak, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Meskipun di dalam kitab tersebut ada sindiran keras, 3 di antara sindiran yang keras. Yang pertama adalah sindiran banyak di antara kaum muslimin dia beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Sampai kemudian penulis menyebutkan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah
dan jangan menjadi hamba Ramadan. Ketika datang Ramadan, dia beribadah sepenuh hati. Ramadan berlalu, maka berlalu seluruh amal yang dia kerjakan. Paling tidak disebutkan oleh para ulama ada 6 hal yang menjadikan amal-amal kita ini adalah amal terbaik. 2 di antaranya mungkin kita sering mendengar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hal ini. 2 di antaranya adalah 2 hal juga yang dilalaikan oleh kaum muslimin, yaitu as-sihah wal farad, kesehatan dan waktu luang. Banyak di antara kita punya kesehatan tidak dimanfaatkan. Banyak di antara kita punya waktu luang juga tidak dimanfaatkan. Padahal di luar sana ketika mereka menjelang Ramadan jauh-jauh hari mengejar, bahkan di antara mereka sampai mengeluarkan bahkan mungkin ratusan juta untuk dapat menyempurnakan Ramadannya. Salah satunya di Saudi, di antara mereka berlomba-lomba. Maka 2 hal tersebut yang harus senantiasa kita siapkan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Yang kesehatan tersebut tidak diberikan kepada siapa saja. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan dari mulai detik ini kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan dan banyak waktu luang yang di dalamnya dapat kita gunakan untuk beramal soleh. Kemudian yang berikutnya, 2 hal tadi dimanfaatkan juga bagi sebagian orang untuk menuntut ilmu, agar sebelum Ramadan dia mampu melaksanakan amal-amal soleh yang bermanfaat bagi dirinya. Bukan hanya banyak amalnya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di Al-Qur'an menyebutkannya ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Dijelaskan oleh para ulama, makna dari ahsanu amala adalah aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling benar dan paling ikhlas. Yang paling ikhlas yaitu dia senantiasa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bertauhid, bahkan dia melakukan seluruh amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini titik awal seorang hamba ketika dia ingin jadikan amalnya adalah amal yang terbaik. Dia beramal dengan keikhlasan, dengan niat yang benar. Karena satu ungkapan dalam bahasa Arab, kam min amalin sagirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil menjadi besar karena niatnya dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min amalin kabirin, dan betapa banyak amal-amal yang besar tusaggiruhu niyyah, dijadikan kecil di mata Allah Subhanahu wa taala karena sebab niatnya. Oleh karena itu, agar amal kita menjadi amal terbaik, luruskan niat kita. Kemudian aswabuhu, yang benar amalnya adalah mereka yang senantiasa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal soleh. Bahkan para sahabat tidak ada satupun yang luput terhadap amal-amal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Mereka tidak ingin amalnya menjadi debu yang berterbangan, sebagaimana di dalam ayat yang sering kita baca. Bahkan mungkin di hari Jumat khatib sering baca ayat tersebut, amilatun nasibah. Betapa banyak kita bersusah payah untuk beramal, namun yang terjadi tasla naron hamiyah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka hamiyah. Kenapa demikian? Karena sebab amal tersebut amal yang tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal tersebut dia banyak berbuat semaunya dia saja. Oleh karena itu senantiasa kita tingkatkan keilmuan kita untuk mempersiapkan bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian jamaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum,
Yang berikutnya, agar amal kita menjadi amal yang terbaik adalah senantiasa kita menjaga sholat kita di waktu-waktu sekarang sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat nyawa kita. Bahkan amal sholat ini menjadi penyelamat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya ketika mengisahkan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana si fulan ini? Dia sholat malam setiap hari." Jadi ada seseorang setiap hari sholat malam. Idza asbaha, ketika pagi hari, syaroko, dia mencuri. Bagaimana ini? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Rasul, fatamna'uhu sholatuhu, maka semoga sholatnya tersebut akan menjaga dia dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini satu bentuk agar kita terjaga dari seluruh perbuatan buruk, senantiasa kita jaga sholat kita. Jangan di Ramadan berpuasa tidak sholat. Padahal ini yang menyebabkan kita terjaga dari keburukan dan maksiat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah kita senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kita semua. Jadi kalau kita menjaga lisan kita, Allah jaga amal-amal kita semua. Bahkan Allah perbaiki amal-amal tersebut. Ketika amal itu kurang, kita senantiasa berkata yang baik, Allah perbaiki amal-amal kita semua dan menjadikan amal tersebut amal yang diterima. Ini jelas sekali ayatnya menyebutkan demikian. Bahkan tidak hanya memperbaiki amal-amal kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga ampuni dosa-dosa kita semua. Karena sebab perkataan kita yang baik, maka tinggalkan perkataan-perkataan buruk, terlebih ketika masuk di bulan Ramadan. Karena ketika seseorang dia berkata yang buruk, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, agar amal kita menjadi amal yang terbaik, amal tersebut disegerakan, bukan ditunda-tunda. Bukan hanya menunggu datang Ramadan beramal. Kita amal sekarang, ada waktunya. Ini orang yang paham terhadap waktu-waktu beramal. Maka yang berikutnya, bersegera dalam beramal dan memahami aulawiyat. Fikih aulawiyat, yang mana yang paling tepat waktunya. Ketika waktu di antara adzan dan iqamah, maka dia gunakan untuk berdoa. Di antara waktu-waktu bersahur, maka dia beristighfar kepada Allah. Sebagaimana banyak ayat dalam Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ingin amalnya baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang terbaik, maka dia tempatkan amal tersebut pada waktunya. Jangan gunakan waktu-waktu yang Allah sediakan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian yang berikutnya, yang juga menjadikan seseorang beramal dan amal tersebut adalah amal yang terbaik, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang salaf terdahulu, mereka berdoa 6 bulan. Kanu yad'una Allah sittata ashur ayyuballighahum. Mereka berdoa 6 bulan agar disampaikan ke Ramadan. Setelah sampai ke Ramadan, mereka melalui di bulan Ramadan, yad'una sittata ashur ayataqabbala minhum.
mereka nggak berhenti berdoa 6 bulan agar diterima amalnya. Kita di mana? Mereka berdoa 6 bulan agar disampaikan di bulan Ramadan. Kita tinggal waktu mungkin menghitung 10 hari lagi, 9 hari dan lain sebagainya. Kita gunakan untuk berdoa kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan yang mulia. Agar kita mampu beramal dan menjadi muslim yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, agar amal kita menjadi amal yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbanyak taubat dan istighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beramal soleh senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setelah melakukan keburukan. Karena pada setiap amal ada potensi keburukannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Ini salat yang ada potensi dosa. Kemudian dalam bersedekah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, la tubtilu shadaqatikum bil mani wal ada. Jangan campur adukan sedekah kalian dengan 2 hal, menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Ini potensi dosa pada sedekah. Potensi dosa pada haji. Fala rafasa wala fusuko wala jidala fil haj. Jangan berkata-kata kotor, bersumpah palsu, kemudian berdebat ketika haji, berbuat keburukan-keburukan. Maka pada setiap amal soleh ada potensi keburukan. Hendaknya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beramal soleh. Bahkan setelah apapun, seluruh amal-amal kebaikan yang kita perbuat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, amal kebaikan tersebut hakikatnya adalah untuk kita sendiri. Meskipun amal itu kebaikan untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Barang siapa yang beramal amalan kebaikan, sesungguhnya dia beramal untuk dirinya dan orang lain. Barang siapa berbuat amal keburukan pun demikian untuk dirinya dan orang lain. Maka sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita jadikan amal tersebut dengan penuh keikhlasan agar menjadi amal yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun keburukan yang kita perbuat, besar akibatnya bagi kaum muslimin dan diri kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.